Hai, selamat datang di podcast Minggu Ceria. Di podcast ini biasanya akan ditampilkan beberapa cerita dari tunanetra dan bermain game serta demonstrasi aplikasi, namun tidak penuh. Ada cerita apa hari ini? Selamat mendengarkan. Oke, selamat hari ini teman-teman Bali Blend Podcast dimanapun berada. Kembali lagi di acara kita di episode selanjutnya dalam acara kita di seperti biasa ya, Minggu Ceria. Kali ini podcastnya temanya adalah menjawab pertanyaan. Setelah kemarin kita memposting beberapa kegiatan yang diselenggarakan di acara Minggu Ceria mulai dari episode 1 sampai episode sekarang ini. Banyak sekali pertanyaan tentang alat musik yang masuk ke saya dan ingin dibagi melalui podcast Minggu Ceria katanya. Oke, baik, langsung saja dijawab. Buat teman-teman yang ada di grup Facebook Basecamp Musisi Tunanetra yang masih pemula, yang saya ketahui kalau misalnya untuk musik itu terutama untuk alat musik ya, kebanyakan teman-teman menanyakan tentang low budget gitar dan keyboard. Kalau untuk gitar mungkin sudah saya konsultasikan kepada teman saya yang akan membagikannya di acara Musik Pro, nanti ditunggu saja. Tapi kalau untuk keyboard kebetulan kita sedikit tidaknya tahu spesifikasi untuk pemula ya buat teman-teman ya. Langsung aja kita mulai. Pertanyaan yang pertama itu menanyakan jenis keyboard apa sih yang recommended untuk pemula, seperti halnya teman-teman yang ingin belajar pertama kayak gitu. Saya mempunyai 4 rekomendasi keyboard yang cukup untuk pemula yang pernah saya pakai ya. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami, yang pernah saya pakai ya keyboardnya. Jenis keyboard pertama itu adalah Yamaha series ya. Yamaha series itu mulai dari PSRE 51, PSR 51 itu paling murah, dari harga 1 jutaan itu kalian bisa dapat. Itu misalnya untuk penjarian atau untuk melatih di rumah saja ataupun hanya sekedar untuk latihan keyboard gitu. Itu sudah recommended banget untuk PSR 51. Kemudian yang di atasnya ada PSR E263. Itu kalian sudah bisa mendapatkan banyak fitur seperti halnya bermain dengan style dan juga mengiringi acara-acara kecil, itu sudah bisa. PSR E263 itu di kisaran harganya kemarin saya cek di online itu bisa di harga 3 jutaan, 3 juta ke bawah ya. Mulai dari harga 2.500.000 sampai 3 juta. Nah, kalian bisa dapat dengan harga segitu, namun dengan kapasitas minim ya, masih minim. Jadi teman-teman hanya bisa memainkan piano dan juga hanya bisa mengiringi orang ya. Tidak bisa dipakai untuk ditambah style ataupun ditambah macam-macam seperti memutar karaoke, itu belum bisa. Nah, terus yang ketiga PSR E463 itu di kisaran harga 4 juta sampai 5 juta teman-teman. Nah, fitur yang terbaru yang ditawarkan oleh PSR E463 ini sekarang bisa memutar MP3. Nah, dia PSR E463 ini keluar dalam 2 versi ya. Versi yang seperti PSR 263 itu ada, dan versi yang terbaru sekarang. Nah, yang pernah saya pakai itu kebetulan yang versi yang PSR 463 yang sekarang. Kebetulan murid yang saya ajar sekarang itu pakai, dia sudah bisa memutar MP3, namun jumlahnya masih terbatas. Bisa hanya sekitar 5 sampai 7 lagu, dan flash disknya juga. Nah, ini yang baru
PSRE 463 ini sudah bisa membaca USB, namun USB dengan kapasitas terbatas dari 1 GB sampai dengan 4 GB ya, sorry, bukan 8 GB, 16 itu udah nggak bisa dibaca. Dari flash disk atau USB dengan kapasitas 1 GB sampai 8 GB itu masih bisa dibaca. Nah, kemudian fitur lain yang ditawarkan oleh PSR 463 ini suaranya juga sudah mulai bagus. Sudah hybrid seperti keyboard PSRS ya. Namun masih seri di bawah dan penggunaannya masih terbatas. Nah, kemudian yang ketiga kita masuk ke PSR S670. Itu teman-teman bisa dapatkan dengan harga di online itu sekitar 6 sampai 8 juta untuk barunya. Nah, untuk keyboard ini sudah entirely hybrid, bisa membaca USB, multi track style, kemudian bisa dipakai untuk menggarap style atau membuat musik, itu bisa. Namun kegunaannya lagi-lagi masih terbatas. Dan spesialnya lagi di PSR S670 ini, kalian bisa menginstal expansion atau suara tambahan seperti gendang dan gamelan tradisional yang mungkin teman-teman punya. Itu pun khusus ya untuk PSR S670. Nah, kalau untuk keyboard Yamaha hanya itu yang bisa saya share, yang saya tahu dengan budget terbatas. Nah, kalau untuk merek lain, saya pernah pakai, yaitu Roland ya, seri Roland. Sekarang yang hadir itu adalah E09 yang paling istilahnya paling bawah budgetnya, bisa didapatkan dengan harga 5 juta. Itu belum bisa membaca USB, hanya bisa dipakai untuk bermain saja seperti PSR Yamaha PSR 263 itu. Dia tidak memiliki USB dan hanya bisa dipakai untuk bermain saja. Tapi untuk hitung-hitungan, untuk belajar di rumah itu sudah cukup sih menurut saya. Nah, kemudian untuk merek selanjutnya ada di yang terbaru sekarang adalah di series KOG. Kalau KOG ada dua versi ya teman-teman, ada KOG EK50 dan EK50L. Yang saya tahu dan saya pernah baca di internet juga. Bedanya adalah kapasitas yang dibawa oleh keyboard. Kalau EK50 itu kemarin saya sempat baca dan saya pernah dengar videonya di YouTube, itu bisa membaca USB namun masih terbatas ya. Down to 32 gigs. Jadi tidak bisa membaca flash disk di atas 16 GB ya. Jadi mentoknya hanya sampai flash disk 8 GB saja, sama seperti yang dimiliki oleh keyboard Yamaha PSR 463. Namun lagi-lagi kalau KOG walaupun versinya masih di bawah, kalau sudah namanya di Indonesia itu dia sudah include dengan style-style Indonesia, sama seperti PA series ya. Namun PA series sekarang sudah nggak keluar, yang PA50 itu suaranya hampir sama. Namun EK50 dan EK50L-nya ini bersaing dan baru dikeluarkan sejak November kemarin ya, tahun 2019 ternyata. Tepatnya itu tanggal 24 kalau tidak salah kemarin saya dengar, dan juga tadi sempat saya cek di CK Music nama channelnya. Kalian bisa subscribe CK Music, CK Musik ya. Di situ ada reviewnya dan demonya. Nah, kemudian untuk seri-seri lain Casio itu masih di seri CTK 500 ke bawah ya. Seperti keyboard Tecno T5000, T7000. Itu kalian bisa dapat dengan harga 1,5 juta sampai 2 juta. Itu keyboard paling murah. Casio dan Tecno itu bersaing ya. Jadi satu produk sepertinya.
Dan itu lagi-lagi tidak memiliki USB. Kalau tidak salah saya baca kemarin juga, dia hanya include style Indonesia saja, hanya untuk bermain. Namun kalau untuk belajar itu sudah cukup. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, kalau untuk keyboard sih menurut saya, kalau ini ke pertanyaan kedua ya, apakah keyboard murah itu, apa kemarin saya baca itu, oh iya, apakah keyboard murah itu worth it nggak untuk mengiringi orang menyanyi ataupun dibawa untuk ke acara-acara seperti itu ya pertanyaannya. Kalau menurut saya ya worth it, dapat dilakukan sih, walaupun hanya dengan budget yang murah, tetapi kalian bisa memakainya untuk ya sekedar untuk mengiringi tamu ataupun acara-acara seperti misalnya acara-acara ulang tahun dan yang lainnya, itu kalian masih bisa iringi. Seperti halnya yang saya alami waktu memakai keyboard Yamaha PSR 463 ya, pernah saya pakai. Itu ya sangat worth it karena memang bagus, suaranya juga sudah mendekati keyboard yang asli PSRS ya, bukan keyboard yang abal-abal seperti halnya keyboard KOG dan yang lainnya, yang PA series yang dulu yang pakai disket. Itu sudah bagus. Dan bahkan untuk rekomendasi untuk Electunan yang untuk versi budget murah. Nah, ini pertanyaan kedua yang sering dilontarkan sama teman-teman pemula yang ada di Basecamp Musik Tunanetra. Kebetulan saya dapat pesannya itu kira-kira sebelum episode review dan demo soundcard ya sepertinya. Ini baru sempat kita jawab hari ini. Dia bertanya juga tentang bagaimana sih suara yang dihasilkan oleh keyboard murah dibandingkan dengan keyboard yang di atas. Menurut saya, karena saya pernah pakai keyboard yang murah ya untuk mengiringi acara di Radio Republik Indonesia Denpasar, kebetulan itu ya sangat bagus karena memang suara yang dihasilkan sama seperti keyboard pada umumnya. Seperti Yamaha, suaranya Yamaha, namun suaranya masih ringan, tapi itu sudah bagus untuk dipakai untuk mengiringi acara. Gitu teman-teman. Sama juga dengan rekan kita satu pengguna Roland ya, Roland BK5, itu versi murah dari Roland juga. Itu juga bagus, walaupun suaranya ringan, tetapi kalau untuk mengiringi acara juga sudah oke gitu. Jadi mudah-mudahan terjawab ya buat teman-teman yang bertanya di grup Facebook Basecamp Musisi Tunanetra sejak beberapa minggu yang lalu. Sempat saya cek juga pertanyaannya, namun sudah dijawab oleh teman-teman lain. Mungkin katanya bisa dijawab bagi yang berpengalaman memakai keyboard murah. Nih kebetulan saya juga ada beberapa sih pengalaman menggunakan keyboard murah seperti di Yamaha, Roland, dan seri-seri di atasnya seperti Casio. Nah, kalau untuk keyboard yang lain kayak KOG dan yang lainnya itu jujur saja saya baru pertama kali menggunakan KOG yang saya sebutkan di atas. Itu sangat luar biasa, cuman budgetnya masih murah gitu. Teman-teman masih bisa kok untuk mengiringi nyanyi dan yang lainnya. Walaupun masih belum bisa membaca USB, tapi worth it lah buat untuk mengiringi orang-orang nyanyi kayak gitu teman-teman. Nah teman-teman, mungkin kalau seandainya ada pertanyaan tentang musik yang mungkin selain keyboard, bisa teman-teman komentar lagi nanti di postingan kita setelah audio ini diposting di podcast. Teman-teman mungkin bisa bertanya lebih jauh tentang mungkin pengalaman kuliah saya di kampus ataupun yang lainnya yang berhubungan dengan musik yang pernah saya alami di kampus ya, bergaul dengan mahasiswa umum. Nah seperti itu, boleh teman-teman nanti bisa di share juga pengalamannya. Dan juga nanti nggak akan ketinggalan
di Minggu Ceria episode selanjutnya saya juga akan mengundang teman-teman saya yang sudah siap untuk diajak wawancara, baik itu di bidang musik, di bidang pendidikan guru dan yang lainnya. Mungkin bisa saya ajak berwawancara tentang masa-masa mereka kuliah ataupun yang lainnya. Nanti bisa teman-teman. Jadi ditunggu saja episode Minggu Ceria selanjutnya. Satu hal lagi yang mungkin saya ingin sampaikan kepada teman-teman pendengar semua, nanti teman-teman bisa request ya, teman-teman bisa request apa yang teman-teman belum ketahui, misalnya tentang teknologi. Nanti di episode Jumat Teknologi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kalian akan mendapatkan pembelajaran ya. Untuk bulan ini Jumat Teknologi masih di Microsoft Office Word. Mungkin teman-teman yang masih pemula di Microsoft Office Word bisa stay di Bali Blind Podcast. Mungkin bisa didengarkan acara kita yang berjudul Jumat Tekno, mulai dari episode 6 sampai 8 ya kemarin ya. Jadi kita hanya baru sampai di Microsoft Office Word. Itu pun untuk men-setting sesuatu ya, misalnya untuk membuat tabel dan menulis dan sebagainya. Nanti kita juga akan lanjutkan ya teman-teman. Jadi jangan lupa follow di platform teman-teman masing-masing. Kalau ada yang punya Spotify bisa cari Bali Blind Podcast, ataupun kalau punya aplikasi podcast di iPhone ataupun iOS bisa cari di sana dengan kata kunci Bali Blind Podcast. Di sana sudah tersedia juga. Ataupun teman-teman yang memiliki aplikasi radio breaker dan sejenisnya, atau aplikasi podcast yang sudah tersebar di Google Play ataupun iOS, itu teman-teman bisa mencari Bali Blind Podcast. Jadi yang didukung oleh Anchor sekarang adalah 7 platform ya. Mulai dari Spotify, kemudian Radio Breaker, kemudian Google Podcast. Nah, teman-teman bisa mencarinya. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing bareng. Itu teman-teman. Nah, setelah pertanyaannya dijawab tadi buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena ini jujur saja berdasarkan pengalaman pribadi saya menggunakan keyboard tersebut. Karena memang sejak beberapa bulan sampai ke tahun-tahun kemarin saya memang banyak menemukan keyboard-keyboard murah yang bagus kayak gitu, yang pernah saya pakai untuk mengiringi acara di luar seperti ulang tahun dan yang lain. Nah gitu teman-teman. Jadi dimohon partisipasinya. Mungkin ada yang ditanyakan tentang yang lain, mungkin bisa berkomentar di saat postingan ini sudah ada di Facebook teman-teman ya. Dan juga saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan Bali Blind Podcast dari pembentukan Bali Blind Podcast pada tanggal 24 Februari kemarin sampai sekarang, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya bawakan ini bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Khususnya buat teman-teman yang masih pemula dalam hal menggunakan MS Office Word ya. Karena topik kita di acara teknologi masih di seputaran itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu acara kita di episode Minggu Ceria, edisi Q&A masalah tentang yang pernah saya baca di grup Basecamp Musisi Tunanetra Facebook. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan. Harapannya teman-teman bisa mendapatkan pencerahan, mungkin bisa memilih keyboard apa yang teman-teman akan pakai selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita di episode Minggu Ceria kali ini. Sampai jumpa di episode Minggu Ceria minggu depan, mungkin dengan topik yang berbeda. Jadi Minggu Ceria adalah topik yang sangat bebas, mulai dari cerita dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan di salah satu grup ya. Mungkin bisa saya jawab untuk membantu teman-teman dalam hal mungkin pernah mengalami. Kalau misalnya pas saya pernah mengalami, saya akan coba berikan
testimoninya seperti tadi, keyboard. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi dan selamat hari ini. Terima kasih telah mendengarkan episode Minggu Ceria. Harapannya ada manfaatnya ya guys. Jangan lupa, sampai jumpa minggu depan.